santri Aceh ingin mengadakan bebaskan Habib Bahar, bebaskan Jenderal Bunto, dan penjarakan Abu Janda. Pemuda-pemuda, kibarkan Panji Al-Mustafa, serahkan jiwa mencari syahid di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Muhammad ibni Abdullah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ibadallah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang sempit ini, kami daripada santri Aceh ingin menyatakan beberapa poin terhadap penangkapan Habib Bahar. Yang pertama, Habib Bahar bin Smith ditangkap karena dianggap melanggar PSBB, pengumpulan massa. Habib Bahar ditangkap karena pelanggaran PSBB. Sekarang mari kita lihat, apakah pengumpulan massa yang dikumpulkan oleh Habib Bahar sangat banyak daripada terjadinya pengumpulan massa di mall, pengumpulan massa di konser-konser, pengumpulan massa di tempat wisata. Kenapa mall, tempat wisata yang sering terjadinya pengumpulan massa tidak dilibatkan, tidak dianggap melanggar dengan undang-undang PSBB? Sedangkan kami, umat Islam, yang selalu ditekankan masjid ditutup, ketika Habib Bahar berceramah dia anggap melanggar PSBB. Maka dengan aturan ini kami tersinggung, kami umat Islam, kami selaku pecintanya Habib Bahar bin Smith tersinggung, sakit hati terhadap penangkapan Habib Bahar yang dianggap dengan melanggar PSBB. Ibadallah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukum di negara kita seolah-olah hukum sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka kami ingin menyatakan kepada penegak hukum, tegakkanlah hukum di negara kita tercinta ini, di negara Indonesia. Tegakkanlah hukum dengan seadil-adilnya. Kemudian Habib Bahar bin Smith dibawa dari pesantren, dijemput pas jam 2 malam dengan mobil yang sangat banyak, berjemputan Habib Bahar bin Smith dan polisi yang lengkap dengan senjata. Ada apa ini? Apakah Habib Bahar seorang teroris yang harus dijemput dengan mobil yang banyak dan polisi yang bersenjata lengkap? Kenapa ini negara kita Indonesia? Terus Habib Bahar dibawa dari pondok pesantren kepada lapas Gunung Sindur tanpa pengetahuan daripada keluarganya. Dari lapas Gunung Sindur, Habib Bahar dibawa ke Nusa Kambangan. Ibadallah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jelas kita lihat pada saat ini yang bahwa, dan kita ketahui, tempatnya di Nusa Kambangan itu adalah tempatnya para teroris. Nusa Kambangan itu tempatnya para pembunuh, para pemberontak. Kenapa Habib Bahar dibawa ke Nusa Kambangan? Apakah Habib Bahar seorang pembunuh? Apakah Habib Bahar seorang teroris? Padahal ketika Habib Bahar ditangkap hanya melanggar dengan PSBB yang mereka anggap melanggar. Tetapi kenapa harus dibawa ke Nusa Kambangan? Apa alasannya?
Itu yang pertama. Alasannya mengganggu rakyat, mengganggu tempat lapas. Lapas yang sudah Habib Bahar masuk, itu lapas sudah menjadi tempat pengajian, sudah menjadi pesantren. Apa yang melanggar? Maka jangan tekankan kami umat Islam. Tegakkanlah hukum ini sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang negara Indonesia. Ibadah Allah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tegaskan yang bahwa pulangkanlah, kembalikanlah Habib Bahar bin Smith. Kemudian yang kedua, ketika Habib Bahar bin Smith mengupload sebuah video, membuat satu video yang diupload oleh petugas lapas di Nusa Kambangan, tujuan dan maksud hanyalah untuk memberi kondisinya terhadap keluarganya, terhadap santrinya, dan terhadap kami umat Islam dan para pejuang. Tiba-tiba datang si Songkol itu, tiba-tiba datang Abu Janda. Abu Janda menghina Habib Bahar bin Smith. Jelas-jelas kami lihat Abu Janda dalam videonya menghina Habib Bahar bin Smith. Kenapa ini tidak ditangkap? Kenapa ini tidak diproses? Kenapa ini tidak dianggap melanggar dengan penghinaan? Padahal jelas dalam video ini Abu Janda meremehkan, menghinakan Habib Bahar bin Smith. Maka dalam poin yang kedua, kami ingin menegaskan, tangkaplah Abu Janda dan hukumkanlah dia dengan sesuai dengan undang-undang yang diterapkan di Indonesia atas penghinaan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini pesantren tempat pengajian. Jangan pernah kalian ingin menutupi tempat pengajian. Pesantren tempat kami menuntut ilmu. Pesantren tempat kami mengambil akhlak kami. Tempat kami mengetahui bagaimana perjuangannya baginda Rasulullah. Maka kami tegaskan yang bahwa dalam poin yang ketiga, jangan pernah ada yang namanya penutupan pesantren di Indonesia. Umumnya, khususnya kami santri Aceh, apabila Anda ingin menutupi pesantren di Aceh, maka kami santri Aceh tidak segan-segan untuk melawan dan untuk berbaris-barisan dalam memperjuangkan perjuangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesantren jangan pernah ditutup. Maka apabila pesantren yang ditutup, akhir-akhirnya umat Islam kehilangan ilmu. Umat Islam tidak ada lagi tempat mendidik anaknya, tidak ada lagi tempat mengambil ilmu untuk beramal sesuai dengan aturan-aturan Islam yang kami banggakan. Kami dari rakyat Aceh tidak terima atas penutupan pesantren. Apabila itu terjadi kepada kami rakyat Aceh, kami rakyat Aceh, kami pemuda-pemudi Aceh, kami santri Aceh, kami para pejuang-pejuang siap memperjuangkan pesantren yang kami cinta, siap berada di depan untuk selalu maju dalam memperjuangkan perjuangannya, apapun resikonya. Selagi darah kami masih merah, tulang ini masih putih, maka selama itu kami akan berjuang, kami akan terus memperjuangkan perjuangannya baginda Rasulullah SAW, apapun resikonya. Sir wala takif, selalu Habib Bahar berpesan kepada kita santri, kepada kami para pejuang untuk selalu maju, jangan pernah mundur sedikit pun. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dalam penyampaian saya. Sama-sama
kita para pemuda-pemudi khususnya Aceh umumnya seluruh Indonesia untuk selalu bangkit dalam memperjuangkan perjuangannya baginda Rasulullah SAW. Jangan pernah ada rasa takut di dalam hati kita. Kita orang Aceh, darah kita darah pejuang, maka jangan pernah takut. Marilah sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantukan kita dalam memperjuangkan perjuangannya baginda Rasulullah, dan kelak kita dapat syafaatnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami santri Aceh siap memperjuangkan perjuangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sir wala takif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.